Halo, selamat datang. Ini adalah series untuk failure story. Jadi, series ini memang gue bikin untuk menceritakan dan mengangkat isu terkait dengan yang namanya kegagalan. Kalau di luar sana kita banyak banget dapat konten-konten dan narasi terkait dengan success story. Tapi sangat sedikit gue temukan kisah tentang yang namanya kegagalan. Padahal kalau kita telusuri momen seseorang bisa menjadi sukses, itu pembelajaran terbesarnya adalah di momen ketika dia gagal. Kita belajar paling banyak itu adalah ketika kita momen terendah dalam hidup kita, momen ketika kita gagal. Justru di momen gagal inilah kita menemukan banyak hal diri kita, masa depan kita menjadi lebih baik, karakter kita juga dibentuk. Dan gue mau cerita sebuah pengalaman dalam hidup gue terkait dengan kegagalan. Itu salah satu bisnis yang gue bangun di early stage dalam hidup gue dan terjadi ujungnya adalah gagal. Inilah failure story terkait dengan momen shock. Di dalam early stage karir gue membangun pertama kali seingat gue, ada sebuah usaha yang gue bangun adalah toko. Ini toko baju, benar-benar toko fisik di Tanah Abang. Ini momen seingat gue antara 2008 atau 2009 atau 2010. Seperti itu, gue lupa tahunnya, tapi kurang lebih di tahun-tahun itu. Jadi waktu itu berdasarkan dari banyak faktor, gue dibesarkan di lingkungan pedagang, mayoritas orang berdagang, dan lingkungan gue itu mayoritas juga berinteraksi banyak dengan pedagang di Tanah Abang. Dan berbekal pinjaman uang dari keluarga, gue dengan nekat waktu itu resign, kemudian akhirnya membuka sebuah toko di Tanah Abang dengan statusnya sewa. Kemudian akhirnya berbukalah toko di situ gitu. Produknya gue ambil dari teman gue yang kebetulan juga ada di lokasi yang sama, tapi dia jualannya adalah grosir, dan ini gue bukanya adalah eceran, jadi benar-benar jual retail. Kemudian juga kalau retail itu kan akhirnya kita menjualnya adalah bisa harganya 2 kali lipat ya, 100% ataupun 150% gitu. Dan ini ada proses tawar-menawar, jadi akhirnya ya kurang lebih kantongin per item itu bisa 100%, bisa juga 75%. Itu kotornya. Nah, di momen inilah gue sebenarnya mendapatkan sebuah pembelajaran pahit di awal-awal karir gue. Dengan modal yang ada, jalan buka itu kurang lebih sekitar setahun ya, dan ujungnya nggak enak. Karena di dalam proses itu gue menemukan bahwa ternyata gue nggak ada persiapan sama sekali, gue nggak ada kalkulasi sama sekali. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau doing bisnis, lu berbekal modal aja itu nggak cukup, bener-bener nggak cukup. Lu mesti di awal lu mesti bisa memproyeksikan dan merencanakan ini mau ngapain gitu. Misalkan kalau lagi downtrend lu mesti gimana? Ngambil barang supplier lu apa, siapa, di mana? Nggak cukup cuman satu, harus ada beberapa. Kemudian juga gue belajar terkait dengan memanage diri sendiri, memanage karyawan, karena gue mempekerjakan karyawan juga. Kemudian gue menyadari satu hal dalam diri gue, yaitu gue orang yang introvert, yang tidak nyaman berinteraksi dengan orang baru, orang asing, dan seketika terjadi tawar-menawar. Jadi banyak momen di mana ketika gue lagi jaga toko, ada orang datang, ini ditanya, ini barang ini berapa gitu. Barang ini berapa, oke gue sebutlah harganya, gue juga lupa sebenarnya harganya berapa gitu kan, gue sebut harganya, oh bisa nawar nggak? Gue di kepala gue mulai nawarnya berapa ya, gue harus kasih berapa, modalnya berapa ya. Nah itu karena gue orangnya melankoli, orangnya introvert, satu nggak nyaman berinteraksi, yang kedua ketika dikasih suruh hitung cepet kayak gitu, gue kagok sendiri. Ini jadi gue harus kasih berapa ya pricingnya biar nggak rugi, tetap ada margin, tetap ada bumper juga kayak gitu-gitu. Nah itu gue menemukan salah satu part di diri gue adalah kalau mau doing business, gue nggak bisa tuh yang namanya langsung deal-dealan langsung gitu. Jadi gue mesti prepare dulu, ini apa, ini berapa, yang kayak gitu. Nggak bisa tuh yang langsung ini berapa ya, terus dia ganti tiba-tiba produknya. Gue mau yang itu, kalau gue beli 3 gue dapat berapa? Wah, mesti kalkulator lagi gue.
agak kagok gitu. Tapi karyawan gue karena dia tipikalnya adalah ya cukup sanguin, cukup orang yang nyaman berinteraksi dengan orang dan terbiasa, ngitungnya cepet ya, langsung sebut aja. Jadi nggak ada jeda tuh kalau ngomong. Nah ini salah satu pembelajaran gue menemukan area yang kayak gue nggak cocok di situ. Nah kemudian juga gue belajar juga terkait dengan yang namanya pembukuan. Uang masuk, uang keluar, ada penjualan, ada pembelian dan sebagainya. Gue mulai dari waktu itu catat manual, benar-benar ditulis manual gitu kan. Akhirnya berusaha sok-sokan pakai Excel, tapi kayak toko susah juga gitu kan, karena toko fisik gitu. Kemudian gue juga pembelajaran yang utama adalah terkait dengan apa plan B-nya lo. Ini ketika waktu itu kan jalan nih, operasional jalan, jualan jalan dan sebagainya. Tapi begitu dihitung-hitung, ini nggak nutup untuk kan nyewa setahun nih. Kita mesti bisa untuk bisa nutup gaji gua, gaji karyawan, operasional semuanya, dan juga ngambil margin untuk saving buat nyewa tahun berikutnya lagi. Ya, semoga hitung-hitungannya adalah tidak ada kenaikan. Jadi kita modal, jadi profitnya dikurangin untuk bisa sewa. Jadi baru nanti netnya. Nah ini nggak cukup buat itu semua gitu kan. Belum lagi soal pengembalian dari sisi modalnya. Nah kalau kondisi gitu, apa plannya lu? Nah itu ternyata harus disiapkan dari awal. Plan B, plan C. Soalnya apa ya? Lu jangan langsung tiba-tiba sangat-sangat overconfident bahwa ini akan jalan smooth sesuai dengan apa yang lu harapkan. Kalau tidak terjadi sesuai dengan harapan, apa rencana lu? Gitu. Lu mesti ngapain untuk bisa misalkan meningkatkan sales tersebut atau mengurangi cost tersebut. Optionnya apa aja, lu mesti dari awal lu mesti prepare itu. Walaupun lu nggak mengharapkan itu terjadi, tapi paling enggak lu prepare. Nah ini gue di situ baru akhirnya gue kayak orang yang coba learning by doing, jatuh berusaha bikin pesawat. Itu momennya ngerak banget karena gue clueless, gue mesti gimana ya gitu. Di momen-momen itulah, gue merasa, gue kayak terlalu overconfident, terlalu cepat melangkah. Setup sana sini jalan, begitu jalan segala sesuatunya tidak sesuai khusus dalam hal hitung-hitungan. Kemudian juga gue belajar juga terkait dengan yang namanya ini pas lagi di ujung ya, lagi ketika di ujung bisnis ngambil keputusan ini lanjut apa enggak. Karena kondisinya nggak enak tuh ya. Kondisinya nggak enak, ditambah di momen tersebut ada namanya persaingan. Waktu itu gue inget ada barang Cina masuk. Jadi sebenarnya produk Cina itu membanjiri Indonesia nggak saat-saat ini. Dari era zaman gue waktu awal early stage aja itu udah banyak banget produk Cina. Jadi waktu itu ini karena produk yang gue jual adalah produk baju anak. Jadi waktu itu produk Cina itu bisa 1:3. Jadi produksi lokal, karena gue ngambil lokal, ini harganya lebih mahal 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya beli barang dari China tuh, itu langsung tuh bisa dapat 3 dengan harga yang sama. Beli produk lokal. Plus barang China itu ada namanya apa ya, istilahnya, gue lupa istilahnya, tapi yang jelas kondisinya nggak prima. Jadi kalau lu pakai berapa kali cuci akan rusak atau apa. Tapi karena harganya murah, customer tuh oke, nggak masalah. Ditambah produk Cina itu ketika bajunya dibalik banyak benang lebihnya, dan customer nggak masalah dengan itu karena di sisi mereka adalah dapat barang murah gitu. Dan ada barang bagus lokal tapi diabaikan karena produk Cina lebih murah. Nah ini jadi dilema nih, gue mau ngambil produk dari mana? Dari China. Gue coba tuh ngulik sana sini, susah ternyata untuk waktu itu mengambil produk dari China. Karena kalau lo ngambil pun harus berapa banyak kuantitinya. Kalau lu ya sama kayak kasus sekarang lah ya, kalau lu kalah kuantiti ya lu kalah pricing juga sebenarnya. Kemudian juga model, produk Cina tuh modelnya benar-benar sangat variatifnya baik banget, bagus-bagus banget dibanding produk lokal yang gue mainkan saat itu. Nah, ketika di momen ini, ketika di ujung, gue lagi momen mau ngambil keputusan, ini lanjut apa enggak. Kalau lanjut, ini rugi udah bisa dihitung, udah pasti ruginya berapa gitu kan, diterusin. Kalau gue cut di sini, yang udah berjalan, udah lewat, itu rugi juga. Jadi
maju gue rugi, mundur gue rugi. Nah disinilah gue sebuah hal hikmat yang gue belajar adalah lu kalau ngomong entrepreneurship, ngomongin wirausaha, ngomongin bisnis, itu tidak selalu yang namanya untung atau untungnya sekian persen, enggak. Tapi bagaimana lu meminimalkan resiko, meminimkan kerugian. Daripada maju terus rugi makin gede, mendingan gue cut di sini ada rugi gitu kan. Tapi enggak lebih gede. Nah itu keputusan yang sulit saat itu, karena kalau begitu lu cut kan semua tuh shutdown. Begitu shutdown kan asumsinya gagal ya. Jadi semua orang pasti nganggapnya gagal. Kita sebut itu sebuah kegagalan. Jadi begitu toko tutup semua, jadi momen gue waktu itu ngambil keputusan, oke ini cut aja. Begitu cut, toko di over kontrak, barang-barang dibawa pulang ke rumah, patung segala macem bawa pulang ke rumah, employee itu harus di cut gitu kan, pesangon sana sini. Nah kita sebutlah label ini sebuah kegagalan. Nah gagal untuk orang yang berada, untuk mereka yang punya capital besar, itu ya udah gagalnya gagal financial, gagal number, is okay. Tapi buat mereka yang mid to low, yang mereka kaum mendang-mending, gagal itu lebih besar dari itu, dan itu gue ngalamin. Jadi tidak hanya rugi secara financial, integritas, terus juga namanya persepsi, namanya trust, kepercayaan dari keluarga, dari sekitar, itu berbeda, ada pasti. Kemudian terjadi namanya ada hutang pastinya, gitu kan. Kemudian ada barang menumpuk, gitu. Ada bagaimana cara membuang barang. Terus juga bagaimana lu melihat diri lu, gitu. Kemudian kalau lu mau ngambil permodalan lagi, jadi semakin sulit. Belum lagi persepsi dari peer and above gitu. Wah dia baru failure nih, baru ini dan sebagainya gitu kan. Ada banyak hal-hal lain di luar dari kehilangan number aja. Ada banyak faktor lain yang membuat lebih susah, lebih sulit, pressure. Dan kalau mau melangkah lagi, mau doing another business, itu jadi sebuah challenging banget. Berbeda mereka dengan mereka yang ada capital besar, ya udah doing another thing, selesai gitu kan. Nah ini kayak gitu kondisinya. Jadi pelornya terbatas. Kalaupun terbatas, begitu salah target, salah nembak, atau gagal, meleset nih, wah itu pressure-nya besar banget. Baik dari internal, dari keluarga besar, teman-teman dan sebagainya, partner dan lain-lainnya. Itu jadi sebuah challenging yang besar. Nah, beberapa hal gue pengen highlight dari story dan dari kisah kegagalan ini. Yang pertama adalah ketika lu mau starting apapun bisnis, itu di planning dengan baik di awal. Plan A, plan B, plan C gitu kan. Segala sesuatu sudah lu pikirin gitu. Kemudian berusaha untuk start small. Mulailah dari yang nilainya sangat-sangat kecil, yang kalau rugi pun it's okay, nggak mengganggu dan nggak merembet kemana-mana gitu. Misalkan sekarang lu mau jualan online nih misalkan. Lu sebelum lu bikin brand sendiri, mungkin lu bisa mulai starting dari affiliate dulu. Lu jadi reseller dulu, testing market, testing ombak dulu gitu. Tes dulu bagaimana lu handling market ini. Apakah valid atau tidak market ini. Kemudian juga operasional ya. Make sure bagaimana lu running operasionalnya itu. Ya betul memang ada beberapa part yang lu mesti terjun baru lu tahu. Kemudian lu mesti tahu batas resikonya lu. Jadi jangan ngomongin untung karena setelah gua selesai itu waktu itu tuh, gua hitung untuk total kerugian yang ada. Di momen itu ada penawaran masuk di luar bisnis ya, penawaran properti masuk apartemen. Nah nilai apartemennya itu sama dengan nilai kerugian gua. Jadi sampai saat ini gua masih terngiang tuh. Jadi kalau saat itu pun gua enggak ngambil, misalkan gue nggak doing bisnis lah, gue ngambil apartemen aja, nilainya sama kok gitu, jadi gue buang duit ke apartemen, tutup mata merem, itu duit masih utuh sampai hari ini, karena sampai hari ini apartemennya masih ada, bagus, terawat dan bertumbuh dan semakin naik capital gain-nya. Itu gue berpikir, aduh gue goblok gitu saat itu. Kalau misalkan gue ambil apartemennya, gue nggak jadi doing bisnis, mungkin utuh. Tapi saat itu ketika gue doing bisnis, lu mesti tahu doing business itu probabilitas untuk cuannya tuh kecil. Jadi potensi modal untuk hilang itu besar.
So jadi start dari small. Jadi ketika lu mau grow, lu udah tahu nih ini pasti akan cuan, baru lu injek gas. Jangan langsung tiba-tiba langsung gas di depan dengan modal yang cukup besar gitu. Kecuali memang industri yang lo masukin itu industri yang harus modalnya besar ya. Kemudian hal lainnya lagi yang gue juga pengen highlight adalah terkait dengan lu ketika mau doing apapun, termasuk dalam bisnis, make sure lu cek diri lu gitu kan. Apakah lu pribadi yang layak, apakah lu punya passion di sini, apakah ini industrinya lu suka, apakah karakter lu sesuai, cocok, lu minat, hal kayak gitulah gitu. Contoh misalkan kayak gue waktu itu di toko ya, gue nggak suka, nggak nyaman berinteraksi dengan orang banyak secara langsung, apalagi ketika crowdnya rame, ini nanya itu nanya segala macam, pusing gue gitu. Nggak cocok berinteraksi di situ. Kalaupun harus toko, mungkin gue tidak di depannya, tapi orang di belakang layar. Jadi kenali diri lu sehingga lu tahu nih, lu bermainnya di sisi mana, strong point lu di mana, lu mesti ngapain. Dan kalau ada hal yang weakness, lu bisa tutupi, entah dari talent, dari tim, dari outsource atau dari manapun. Nah, itu kurang lebih cerita gue terkait dengan ya salah satu kegagalan yang pernah gue alami, kegagalan dari sebuah brand yang namanya Moment Shop, sebuah toko baju physical di Tanah Abang. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua yang mau doing bisnis, mau starting apapun, dan ngambil pelajaran dari apa yang pernah gue lakukan dan gagal, dan jangan lakukan hal yang sama. Itu dari gue, semoga bermanfaat. Bye.